Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa, selamat Paskah kembali. Kita akan merenungkan masih tentang kisah Emmaus. Memang kisah Emmaus ini sangat indah dan penuh dengan katekese yang indah dari penginjil Lukas. Yang menarik, kehadiran Tuhan dalam sabdanya itu belum membuat para murid melihat Tuhan, belum membuat para murid mengenal Tuhan. Itulah yang terjadi ketika mereka sudah ketemu Tuhan, hati mereka mencair, mereka menjadi ramah, hospitalitasnya tumbuh, lalu mereka ngampir ke bahasa Jawanya itu mempersilahkan Tuhan, ayo singgah di rumah kami. Dan Tuhan singgah di rumah mereka. Dan lihat Lukas bab 24 ayat 30-31 kita bisa membaca begini. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kita tahu dari pengajaran banyak pastor, banyak guru agama, itulah teks mengenai Tuhan yang bisa dikenali dalam Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, tindakan Tuhan juga dibuat oleh imam waktu doa syukur agung. Dan saat itu kita mengenal ini Tuhan. Dalam rupa roti, dalam rupa anggur, kita mengenal ini Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang bangkit, dikenal dalam Ekaristi. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sumber dan puncak hidup umat Kristiani. Tanpa Ekaristi, umat Katolik akan tidak punya roh kehidupan, tidak punya roh iman. Seperti kata-kata Santo Yohanes Paulus II, tapi juga paus-paus yang lain, Ekaristi itu jantung hidup gereja. Kita tahu jantung ya, jantung itu nggak boleh berhenti berdetak. Kita, tangan, kepala, kaki bisa istirahat, duduk, bisa dipijet bahkan, tapi yang namanya jantung nggak pernah boleh berhenti. Karena apa? Karena jantung itu menggerakkan hidup, membuat kita hidup. Tanpa Ekaristi pun gereja tidak hidup. Mungkin kita fisik hidup, tapi iman kita mati karena tidak berekaristi. Nah, dengan adorasi kita tidak hanya melihat Tuhan, tapi kita tadi pernah saya katakan juga, Tuhan memandang saya. Dengan adorasi saya yakin bahwa Tuhan menyertai saya, bahwa Tuhan mencintai saya. Maka saudara-saudari, kehadiran Tuhan dalam Ekaristi adalah kehadiran yang istimewa. Dan kita semua pada masa wabah corona ini memang belum bisa menerima komuni sakramental secara langsung dalam rupa roti. Kita bisa mengikuti misa secara live streaming dan itu amat sangat baik dan tolong dilanjutkan. Sambil berdoa masa pandemi ini segera berakhir dan kita hidup normal kembali, marilah tetap adorasi. Sebab dengan adorasi kita diingatkan dalam Ekaristi Tuhan hadir dan kita kenal. Bukan hanya kita kenal wajahnya, kita kenal hatinya yang penuh cinta, yang wafat untuk aku dan memberi hidup untuk keluargaku, komunitasku, gerejaku, bahkan masyarakat. Ayo lanjutkan adorasi. Semoga Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.